Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Imam Al-Faruqi, mahasiswa UT Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. NIM 04866513. Oke, untuk video kali ini sebagai pemenuhan tugas 1 itu berkaitan dengan mata kuliah database ya, atau basis data. Nah, di sini soalnya adalah bagaimana mengidentifikasi sebuah kasus ya. Kasus soal tentang sebuah rental. Nah, tugas satunya adalah di sini Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat dan pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian customer yang akan menyewa mobil harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali dan denda. Nah, sini untuk tugasnya sendiri adalah bagaimana membuat ERD atau Entity Relationship Diagram yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Kita tahapan langkah sesuai dengan penjelasan. Nah, untuk tahapannya sendiri, nah di sini kalau misalkan kita lihat tahapannya adalah nah di sini tahap yang pertama adalah mengidentifikasi, menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Nah, setelah kita telusuri dari kasus tadi, dari kasus Tono Rental tadi, kita buka saja dulu ya. Yang ini, kasus ini, kemudian kita buka juga panduannya, panduan di sini saja lah ya, biar tidak ini. Nah, panduan sendiri. Nah, mengidentifikasi dari sini kita bisa dapati beberapa entiti, diantaranya adalah pertama entiti tentang mobil, yang diantaranya ini merupakan atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian ada entiti customer dengan data atau atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu kita lihat ada entiti penyewaan atau sewa mobil, datanya atau atribut yang memang dibutuhkan adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda, seperti itu. Nah, kita bisa lihat kesimpulan dari sana, bisa kita libatkan dari kasus Tono Rental di atas. Entiti yang dapat diidentifikasi adalah 3 entiti. Yang pertama mobil, customer, dan penyewaan. Kemudian dari entiti tadi, langkah berikutnya adalah kalau kita lihat menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti berasal dari kunci atau key-nya. Nah, kita tadi sudah lihat ya dari kasus di sini adalah ini merupakan atribut dari mobil, kemudian ini atribut dari customer, dan ini merupakan atribut daripada penyewaan. Nah, kita lihat atribut diidentifikasi dari masing-masing atributnya adalah untuk mobil kode mobil sebagai primary key, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Kemudian dari customer itu nomor KTP sebagai primary key, nama, nomor telepon, alamat. Kemudian untuk penyewaan, nomor sewa itu sebagai primary key juga, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, di sini kenapa harus ada primary key-nya kita ngambil kode mobil? Karena kode mobil itu maksudnya itu adalah kode yang diinputkan itu sesuai dengan pemilik ya. Itu terserah kode mobilnya apakah mau memasukkan plat nomornya, atau misalkan mau memasukkan kode nomor rangka, nomor mesin, atau misalkan kode yang dibuat sendiri, seperti itu bebas, terserah silakan. Nah, kemudian nomor KTP ini pasti unik ya. Sebetulnya yang namanya primary key itu harus unik, harus berbeda dari data satu dengan data yang lain, tidak boleh ada yang sama. Maka untuk customer nomor KTP gitu.
itu tidak akan ada persamaan. Kemudian untuk penyewaan itu nomor sewa sebagai pemiliki juga tadi sama ya dengan kode mobil. Biasanya dia nomor sewa itu diurutkan pelanggan pertama, pelanggan kedua, dan sebagainya sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa lihat identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa hubungan atau foreign key dari kasus di atas, identifikasinya hasilnya adalah bahwa hubungan customer dengan penyewaan adalah mendaftar. Tadi ya, untuk customer dengan penyewaan, berarti customer itu kan tadi dari kasusnya itu, soalnya ketika si customer ingin menyewa mobil, maka dia harus mendaftar. Gitu. Kemudian jika customer ingin sudah mendaftar, baru dia bisa menyewa mobil atau merental mobil sendiri. Nah, maka hubungan customer dengan mobil adalah merental. Kemudian setelah itu hubungan antara mobil dengan penyewaan adalah rental. Mobil yang tadi sudah dirental atau disewa oleh customer masuk ke data penyewaan, seperti itu ya penjelasannya. Maka didapati strukturnya atau bagannya seperti ini ya, diagramnya seperti ini. Nah, coba kita buat ya. Sebetulnya di sini juga saya sudah coba buat selesai, tapi kita coba buat untuk yang ini. Nah, cara pembuatannya adalah yang pertama kita tentukan dulu entity-nya apa saja tadi. Nah, di sini kita tutup dulu yang flowchart. Kita ambil yang entity di sini. Ketika pertama buka, biasanya memang di sana ada pilihan untuk new document. Nah, tapi berhubung saya sudah buka, maka kita langsung masuk ke sini. Biasanya tampilan defaultnya pertama buka itu di sini. Jadi shapes nodes. Nah, tapi kita butuhkan adalah entity relationship. Kita buka, kemudian kita masukkan entity atau entity yang pertama. Kita bisa double klik, masukkan adalah mobil. Kemudian kita bisa Ctrl D saja ya, biasa. Nah, kita pilih terus Ctrl D. Kemudian apa tadi? Customer. Setelah itu kita pilih, kemudian kita duplikat atau Ctrl D. Di sini kita double klik adalah penyewaan. Oke. Setelah semuanya selesai dibuat, maka tugas berikutnya adalah kita akan membuat atributnya ya. Kita akan tentukan atributnya. Maka atribut yang pertama untuk mobil adalah kita tuliskan kode mobil. Kemudian setelah itu duplikat ke jenis mobil. Bisa F2 juga, jenis mobil. Jadi setelah itu, sekalian kita rapikan saja lah ya. Jenis mobil, Setelah itu ada tahun mobil dan harga sewa. Kita duplikat lagi ya. Duplikat tahun mobil dan harga sewa. Nah, kita rapihkan ke sini, kemudian kita bawa lagi ke sini. Lah seperti inilah ya, kurang lebih. Sekalian kemudian kita tarik garis koordinasi atau garis penghubung ya. Di sini masuk terus. Karena kita sudah pilih ini ya, kita bisa double klik di sini. Kemudian baru kita tarik ke sini. Kemudian untuk penyewaan sendiri itu data atau atribut yang dibutuhkan atau yang ada adalah nomor sewa, kemudian tanggal sewa, tanggal kembali, denda di nomor sewa, kemudian tanggal sewa, nomor sewa, kemudian tanggal sewa, kemudian tanggal kembali,
Setelah itu denda ya. Oke, denda. Nah, oke, denda. Nah, ini untuk atribut-atribut dari penyewaan sendiri. Nah, kemudian atribut dari customer itu apa saja? Tadi ada nomor KTP, kemudian ada nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini ada nama, kemudian ada nomor telepon, kemudian sama alamat ya. Oke. Alamat. Oke. Nah, kita tarik lagi garis penghubung untuk masing-masing atribut ya. Oke. Nah, setelah kita dapati ini adalah penentuan dari entity dan juga atribut-atributnya. Sekarang hubungannya, bagaimana hubungan antara ketika entity tadi. Nah, kita dapati di sini hubungan customer dengan penyewa. Penyewaan adalah mendaftar. Nah, ini customer dengan penyewaan. Oke, kita buat di sini relationship-nya atau penghubungnya adalah di sini hubungannya. Gitu. Kita geser sedikit. Nah, gitu. Oke. Nah, biar enak dilihatnya. Hubungannya adalah garis penghubungnya sama seperti tadi ya. Ini kita lihat penyewaan dengan customer adalah mendaftar ya. Oke, mendaftar. Baik, itu kita tarik garis ke sini. Oke. Nah, ini kurang geser sedikit. Nah, oke. Kemudian kita tarik garis. Nah, seperti itu. Hubungan antara customer dengan penyewaan adalah mendaftar. Oh, ini kurang R. Daftar. Mendaftar. Nah, seperti itu ya harusnya. Oke, mendaftar. Kemudian hubungan mobil dengan customer adalah merental. Kita bisa ambil yang relationship-nya merental. Nah, kita tarik garis koordinasinya sini. Kemudian garis customer. Nah, hubungan mobil dengan penyewaan adalah rental, di mana mobil tersebut masuk kepada pendataan rental. Seperti itu. Nah, rental. Oke. Kita tarik garis koordinasinya sama ya. Oke, nah seperti itu kurang lebih garisnya. Nah, ini sampai ke tahap atau langkah ketiga untuk mengidentifikasi penetapan himpunan relasinya adalah seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah keempat, menentukan derajat relasi setiap himpunan relasi atau sama ya, kalau kita lihat di sini juga sama. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, kalau kita ingin tahu panduan tadi ya untuk penentuan mana sih lambang entity, atribut, relationship dan sebagainya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada di panduan tugas 1. Sini ada guys. Nah, langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sini ya. Nah, gambarnya atau penentuannya adalah dari kasus tersebut kita bisa menambahkan derajat kardinalitas, diantaranya adalah banyak customer dapat mendaftar banyak penyewaan. Satu customer hanya boleh merental satu mobil. Kemudian satu kali penyewaan itu merental satu mobil gitu, seperti itu, atau hanya boleh mengeluarkan satu mobil untuk satu kali penyewaan. Dari kasus tersebut didapati bahwa derajat kardinalitasnya adalah customer dengan penyewaan itu adalah banyak ke banyak, kemudian customer dengan mobil adalah 1 ke 1, penyewaan dengan mobil itu adalah 1 ke 1 juga. Analisa di atas, maka untuk diagram IRD-nya dengan graph editor itu bisa dilihat seperti ini ya. Kita ganti untuk
garis relasinya. Kita bisa tentukan di sini dengan menggunakan yang ini. Nah, ini kita bisa delete seperti itu. Kemudian kita tarik dari sini ke sini. Penyewaan juga sama ya. Ini kita hapus, kemudian kita ganti. Nah, setelah itu ini juga kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, dan ini kita hapus. Mobil dengan penyewaan itu adalah satu ke satu. Kemudian untuk mobil dengan customer satu ke satu ya sama. Kemudian customer dengan penyewaan di relasi itu banyak ya, banyak ke banyak. Maka kita pakai yang ini, banyak ke banyak, seperti ini daftar ya, karena banyak customer bisa mendaftar banyak penyewaan seperti itu. Nah, ini sampai sini selesai untuk langkah 4, penentuan apakah satu ke satu atau banyak ke banyak, seperti itu ya, atau satu ke banyak atau banyak ke satu, seperti itu. Nah, hasil dari perkiraan seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas, himpunan relasi dengan atribut deskriptif yang sifatnya non-key. Nah, dalam tahap ini, jika kita lihat dari kasus di atas, dapat kita lihat bahwa hubungan customer dengan penyewaan adalah banyak ke banyak, sedangkan dalam pertanyaannya, aturannya jika setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity. Nah, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, kalau kita lihat bahwa customer dengan penyewaan itu saat mendaftar itu hubungannya banyak ke banyak, maka kita bisa buat di sini entity baru ya. Nah, artinya kita bisa buat tambahannya. Nah, kita geser saja ke sini ya. Nah, kemudian kita buat entity baru. Entity-nya apa? Nah, entity di sini adalah antara customer dengan penyewaan ya, sewa. Seperti itu. Nah, adapun si atributnya nah, kita pakai di sini ya. Atributnya adalah atributnya pertama ada nomor sewa ya, bisa, atau nomor KTP boleh lah. Nomor sewa terserah mau yang mana dulu. Kemudian setelah itu kita bisa duplikat nomor sewa, nomor KTP, kemudian ada ID ya, ID atau ID pendaftaran. Kita buat ID pendaftaran, ID daftar atau pendaftaran kurang huruf N satu ya. Nah, gitu, seperti itu ya. Ini bisa agak diperbesar sedikit. Kita bisa simpan, kita rapihkan saja ya. ID pendaftaran, kemudian ada kita sesuaikan dengan ini, nomor sewa dan nomor KTP. Nah, garisnya penghubungnya adalah yang ini, sama lah ya. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang ini bisa daripada kita ini ya, kita ambil saja dari sini ke sini. Kemudian kita ambil juga hubungan atau relationship dari penyewaan dengan customer sewa tadi. Ini adalah hubungannya pendaftaran. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita tarik supaya tidak kita hapus buat ya. Kita bisa ambil sini. Nah, kemudian kita bisa ambil lagi yang ini garisnya. Nah, ini masuk karena satu, ini juga satu. Ini yang banyak ke banyak ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kurang lebih
jadinya seperti ini hasil akhirnya, bahwa antara sewa customer dengan si customer ini, penyewaan dengan customer ini adalah banyak ke banyak, maka kita buat yang tadi dari menjadi sebuah entity ya, entity baru gitu, seperti itu. Nah, ini hasil akhir yang dari analisa kasus rental Tono ya, menggunakan aplikasi Yet Graph Editor, atau di sini kita membuat ERD-nya ya, Entity Relationship Diagram seperti ini kurang lebih. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, hasil akhirnya. Kebetulan saya sudah punya filenya, jadi tidak akan saya save ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi ke oh iya, sorry, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk tutor yang sudah membimbing saya terkait mata kuliah database ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, kita sama-sama belajar lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.